SMA Negeri 1 Palembang, SMA Sabres 3 Palembang, SMK Arinda, SMA Metodis 2 Palembang, SMA Negeri 9 Palembang, SMA Negeri 16 Palembang, SMA Negeri 13 Palembang, SMA Negeri 12 Palembang, SMA Negeri 18 Palembang, Teknik Informatika, Saya di sini mengambil jurusan manajemen, Teknik Informatika, Sistem Informasi, Akuntansi. akuntansi, Sistem informasi itu prospek kerjanya terjamin untuk masa depan, apalagi di berbasis teknologi. karena saya suka berbisnis dan saya akan mendalami ilmu manajemen. karena prospek kerjanya bagus. Jurusan ini sangat dibutuhkan di dalam lapangan pekerjaan. Sesuai passion sih. Karena suka bagian akuntansi. Referensi dari keluarga. Dari saudara. Saya tahu dari kakak saya. Keluarga. Dari keluarga. Dari keluarga. Tahu dari teman, keluarga, terus dari internet. karena MDP itu sudah terkenal dengan jurusan komputernya awalnya. Karena menurut saya kampus MDP itu merupakan kampus berbasis teknologi. Di MDP berbasis teknologi nomor 1. Karena MDP salah satu kampus swasta terbaik di Palembang. Karena MDP swasta terbaik di Sumatera Selatan. MDP itu adalah nomor 1 di swasta. Keren. Terbaik. The best. unggul, MDP terbaik. teknologinya juara. Halo, welcome to Cuap Cuap Cuan. Selamat hari Senin teman-teman, apa kabarnya? Walaupun beberapa hari ini kita disibukkan dengan demo dari beberapa elemen masyarakat yang mungkin menyuarakan terkait dengan kenaikan BBM. Tapi kita sebagai investor tidak boleh panik teman-teman. Kita tetap harus ambil posisi apa yang harus kita lakukan. Ya, mudah-mudahan masalah ini cepat selesai. Hari ini di studionya MDP TV telah hadir Grace Stephanie Herman dari UOB Kay Hian Sekuritas. Kita akan ngobrol banyak dengan Grace terkait sebagai investor kira-kira ngapain sih kalau ada kenaikan harga. Dan tentunya minggu yang lalu kita juga, mungkin teman-teman masih ingat, ada kenaikan bunga acuan dari Bank Sentral. Untuk itu kita sapa dulu dengan Grace. Grace, selamat pagi, apa kabar? Pagi Pak, baik Pak kabarnya. Baik ya, iya. Hari Senin harus semangat ya Grace. Iya semangat iya, Pak. Semangat. Baik teman-teman. Nah di awal tadi saya udah ngomong bahwa ada apa nih dengan BBM terkait dengan saham yang harus kita lihat gitu ya. Grace, kira-kira kalau kita ngomongin nih, pemerintah sudah akhirnya setelah sekian lama kita nunggu, akhirnya pemerintah menaikkan juga nih. Besarannya sekitar 30-an%, kalau untuk yang yang subsidi, yang non subsidi itu sekitar 12%-an untuk Pertamax gitu ya. Kira-kira ada dampaknya nggak ya ke ekonomi kita ya? Kalau secara umum aja, Grace. Dari kenaikan BBM sendiri ini pastinya Pak ya menyebabkan kenaikan kepada harga-harga bahan baku lainnya. Oke. Juga hal ini bisa berdampak juga ke inflasi kita Pak. Inflasi. Jadi inflasinya bisa naik juga Pak. Dan juga kita ada kabar ya, di minggu keempat September mendatang ini kita ada berita kalau Bank Sentral Amerika Serikat tuh akan melakukan kenaikan suku bunga acuannya Pak. Oh, The Fed akan Iya. naikin. Oke. Kalau diindikasikan sih akan melakukan kenaikan sekitar 50 sampai 75 basis point, Pak. Jadi kalau kita lihat dari sini, dari Bank Indonesia sendiri pun bakal menaikkan suku bunganya juga. Yang pastinya untuk menekan inflasi kita juga, Pak. Menekan inflasi. Iya, berarti dia masih menggunakan instrumen untuk ngatur jumlah uang beredar ya. Iya, Pak. Oke, berarti agak ngeri-ngeri juga nih kalau sebagai investor, apakah ini perlu sesuatu
jadi sesuatu yang mengkhawatirkan atau enggak kira-kira? Kalau untuk mengkhawatirkan lumayan ya Pak. Kalau dengan adanya kenaikan suku bunga sendiri sih, pastinya ada sektor properti yang terdampak nih Pak. Properti. Iya Oke. Pak. Kan kalau kita tahu dengan kenaikan suku bunga sendiri, yang pastinya dari suku bunga dari KPR juga naik nih Pak. Jadi Betul. daya beli masyarakatnya pun jadi menurun nih untuk melakukan pinjaman-pinjaman begitu Pak. Oke, berarti teman-teman yang lagi pegang atau di portofolionya ada saham-saham yang kaitannya dengan properti, be aware ya. Tapi tidak tentunya, kembali lagi semuanya tergantung sama teman-teman. Apa yang kita diskusikan di sini adalah sudut pandangnya kita ya. Sudut pandangnya kami menyikapi kondisi yang ada. Baik, berarti Grace, kalau kita ngomongin bisa jadi kenaikan BBM yang lalu itu bisa juga berdampak negatif ya kalau kita lihat tadi. Ngomong-ngomong ada nggak yang diuntungkan dengan kenaikan BBM ini kira-kira? Dari kenaikan BBM sendiri ini ada juga Pak sektor yang diuntungkan. Khususnya dari oil dan gas sih. Oke. Bisa dari saham Pegas, saham Raja sebagai distributor gas. Terus dari Akra sendiri yang merupakan distributor minyak. Dimana kalau kita tahu dari kenaikan BBM sendiri ya harga jualnya naik Pak. Dan juga pendapatan dari perusahaan sendiri naik sehingga labanya juga meningkat nih. Jadi positif bagi perusahaan-perusahaan gas dan oil. Jadi kalau kita ngomonginnya memang ada satu sisi teman-teman, ada sektor yang terdampak negatif ketika kita terjadi kenaikan harga bahan bakar ya. Tapi di sisi lain ternyata ada sektor-sektor atau ya bagian-bagian dari perusahaan di saham itu mengalami bukan keuntungan, dampak positif kali ya dengan adanya kenaikan karena mereka bisa generate income lebih baik lagi. Nah, kira-kira Grace, ini kan tentunya ini kondisinya kita masih lihat dulu kondisi secara selain internalnya Indonesia, domestiknya Indonesia, kita juga ngelihat di secara global itu kan ngomongin yang sekarang masih ada perang dan bahkan beberapa informasi saya baca itu juga akan ada perang di sekitaran Yunani gitu dengan Turki. Saya lihat gitu. Jadi Eropa itu lagi bergejolak. Nah, apakah kita sebagai investor dalam negeri perlu menyikapinya kira-kira seperti apa nih kondisi seperti ini? Dari komoditas ya Pak ya? Komoditas. Iya, yang kita lihat sih dari komoditas sendiri memang masih menarik sih Pak. Yang kita tahu masih ada kebijakan dari geopolitik ya. Uni Eropa dan Amerika Serikat itu ada sanksi ekonomi, larangan impor komoditas dari Rusia ya. Iya, betul. Yang buat harga komoditas emas hitam atau batu bara ini jadi makin melonjak ya. Iya. Dengan begitu sih pastinya dari Uni Eropa dan Amerika Serikat tuh berupaya ya untuk menggantikan gas Rusia dengan energi alternatif, salah satunya batu bara. Dan seiring digunakannya kembali pembangkit listrik tenaga uap, kondisi ini ya menguntungkan bagi produsen batu bara seperti Indonesia. Yang kandungan batu baranya cukup besar ya. Iya, betul Iya, sekali. dan sekarang kita mengeksplorasinya luar biasa. Jadi Indonesia seingat saya salah satu negara pengekspor batu bara terbesar di dunia ya. Iya, betul Iya. Pak. Iya, jadi berarti teman-teman yang punya portofolio batu bara selamat ya untuk saat ini ya. Iya Pak. Untuk saat ini masih kalau nggak salah menembus angka paling tinggi sejak kapan gitu ya? Ada saya baca Targetnya sih bisa menyentuh 500 sih Pak. menyentuh 500. Iya. Nah, itu berarti teman-teman kalau mau koleksi yang perusahaan batu bara atau yang komoditas tadi kaitannya dengan yang Grace bilang tadi, mungkin mulai sekarang bisa dilihat, dipantau gitu ya dalam waktu beberapa hari ini, mana tahu ada kesempatan untuk masuk. Nah, kira-kira Grace, ini anak-anak muda kan kadang nggak terlalu tertarik dengan yang namanya komoditi ya. Komoditi itu artinya perusahaan-perusahaan mungkin yang kaitannya dengan tambang, kaitannya tadi dengan properti. Apakah
sektor-sektor ini sudah perlu dilihat oleh anak-anak milenial? Karena selama ini anak-anak milenial itu mungkin ngelihatnya saham-saham yang lebih sifatnya consumer good mungkin ya. Kan kalau kita lihat consumer good juga harus be aware nih terkait dengan kenaikan harga BBM, dan dia kan bisa berdampak takutnya kan. Kira-kira kalau menurut Grace gimana, Grace? Dari sektor komoditas sendiri sih masih menarik ya, Pak. Mhm. Terus dari perang Ukraina sama Rusia, Rusia Iya, itu betul. masih ada, dan kejadian rantai pasokannya jadi terputus nih, Pak. Jadi emang masih in sih berita ini. Dan juga yang kita tahu udah mulai masuk musim dingin nih, Pak. Oke. Jadi permintaan batu bara ini terus meningkat sih. Jadi dari sektor batu bara, dari sektor komoditas sendiri sih masih menarik, Pak. Masih menarik ya. Iya, masih menarik. Kalau terkait dengan harga sahamnya masih oke kah untuk dikoleksi? Kalau dari emiten batu bara sendiri ya, Pak, ada sih dari research UOB, ada analisnya, ada bilang ada seperti saham ABMM, ABM Investema Tbk, terus Adaro atau Adaro Energi Indonesia Tbk, di mana kedua emiten ini emang udah all time high, Pak. Iya, Jadi tapi masih bisa untuk diperhatikan. masih bisa Karena masuk kita di situ ya. iya, kalau ada koreksi boleh dipertimbangkan untuk Oke. buy, karena kasus ini masih in ya beritanya, Pak, gitu, Pak. Iya, artinya kita masih punya kesempatan lah ya, Iya. walaupun mungkin tidak seperti teman-teman yang udah koleksi sejak awal. Kalau sejak awal mungkin sekarang lagi berbunga-bunga. Iya, Pak. Apalagi Adaro katanya bisa sampai berapa kali lipat dia punya keuntungan ya, sampai Iya. naik Naik tinggi. Iya, naiknya luar biasa. Ada satu lagi sebenarnya yang menarik, yang dulu sahamnya itu hampir mirip dengan namanya, Bumi. Bumi. Apa kabarnya Bumi? Oh, udah naik tinggi itu, Pak. Dari harga 50-an Dari sekarang 50 udah dia, nyentuh dia 200. tidur seperti di bumi gitu, sekarang udah 100 udah 200 Pak. lebih ya. Iya. Pertanyaannya sederhana, Grace. Ini benar-benar karena kinerjanya bagus atau ada rumor yang sehingga membuat harganya itu jadi oke gitu? Dari Bumi sendiri sih yang kita tahu itu dari grup Bakri ya, Bakri, Pak. iya. Dimana kalau kita lihat itu termasuk perusahaan terkaya juga. Betul. Market cap-nya juga besar ya, Pak, Betul. dari Bumi sendiri, dan juga emang masih ekspor batu bara juga dari Bumi sendiri. Jadi emang masih bagus sih, menarik juga dari Bumi sendiri. Masih oke lah ya. Iya. Karena mungkin dia sempat jatuh itu karena kasusnya di Lapindo dulu mungkin ya. Lapindo, kemudian mereka punya hutang, kemudian agak sulit untuk membayar, tapi sekarang kinerjanya bagus ya. Iya. Sehingga dia naik jadi lebih dari 200 itu karena kinerjanya baik, bukan karena sesuatu yang disuntikkan, enggak ya. Oke, berarti kalau overall kita ngomongin komoditi berarti oke ya. Iya, Pak. Nah, kalau kita ngomongin consumer nih, consumer good. Tadi Grace bilang di awal bahwa kemungkinan akan terjadi inflasi nih. Kalau inflasi berarti daya konsumsi, purchasing power, paritinya si konsumen itu akan turun. Tingkat konsumsinya akan mengalami penurunan. Apakah masih layak untuk diperhatikan nih sektor consumer good? Dari sektor consumer goods sendiri sih, Pak, kalau bisa sih dihindarin ya, Pak. Oke. Karena dari kenaikan BBM sendiri kan itu meningkatkan beban sih bagi si perusahaan-perusahaan dari sektor consumer sendiri. Sehingga itu menekan laba perusahaannya juga, Pak. Gitu, Pak. Jadi emang kalau bisa dihindarin dulu sih dari consumer good. Jadi kalau consumer good mending dilupain dulu ya. Kita Iya, konsentrasi di apa? Di Komoditas komoditi. dulu. Iya. Kemudian kalau properti juga mungkin tadi ya dihindarin Iya, dulu bisa sementara ya. dihindarin dulu sementara. Iya. Selain kalau tidak terbantahkan lah kalau ngomongin yang kaitannya dengan komoditi, terutama yang kaitannya dengan coal, gas dan yang lain. Selain itu adakah yang perlu diperhatikan? Sektor yang perlu diperhatikan? Masih menarikkah sektor misalkan kaitannya dengan kesehatan nih? Kalau sampai sekarang sih masih komoditas sih, Pak, yang masih menarik untuk kita perhatikan. Komoditas ya. Iya. Iya.
Berarti untuk sementara kita masih konsentrasi di bagian itu dulu ya. Iya, Pak. Oke. Nah, Grace, ini anak-anak muda kan kadang punya uang lebih gitu ya. Punya uang lebih, tapi kadang uangnya susah. Bukan susah sih, dimanfaatkannya itu kadang kurang tepat mungkin. Bukan tidak perlu kita nongkrong, bukan berarti juga kita tidak perlu beli token game dan yang lain. Kan UOB ini punya program nih biasanya. Punya program yang mengajak teman-teman investasi gitu ya, beli saham, investasi saham. Kira-kira yang membedakan UOB Kay Hian dengan sekuritas lain, kira-kira apa, Grace? Dari saya sih selaku equity salesnya dari UOB Kay Hian Sekuritas sih ada sih Pak perbedaannya dengan sekuritas lain. Di sini sih kita sebagai salesnya itu bisa maintenance nasabahnya, porto nasabahnya, kita bisa maintenance saham-saham apa yang dimiliki oleh nasabahnya. Jadi dan juga kita bisa belajar bareng nih bareng sama galeri investasi juga. Ada sharing sessionnya gitu sharing ya. session. Jadi bisa belajar bareng-bareng juga di komunitas galeri investasi MDP kita. Yang saya suka dari teman-teman UOB ini setiap hari kita diupdate apa yang perlu dikoleksi, apa yang perlu dihindari gitu ya. Iya, Pak. Dan bukan cuman menganalisa marketnya domestik, market di luar juga, market internasional juga dilakukan analisa oleh teman-teman UOB. Nah, tentunya kan nggak susah ya harusnya kalau mau mulai buka akun di UOB ya. Iya, Ada Pak. syaratnya nggak? Syaratnya sih modalnya juga cuma 100.000 ya, Pak. 100.000. Syaratnya siapin KTP, buku Aha. tabungan. Terus tuh ya itu aja sih, Pak. Sama ya buku tabungan tentunya nanti ada form ya. Iya, Form yang untuk mengisinya. Tapi dia juga ini kan tradingnya bisa online kan? Iya, bisa online, Pak. Pakai aplikasi Iya, aplikasi OBI kita ya yaitu Utrade. Utrade. Iya. Dan itu biasanya teman-teman sudah analisanya udah lumayan. Apa nama analisa unggulannya teman-teman UOB itu? Ada analisa pakai candlestick itu dia Iya, punya analisis teknikal, Pak. teknikalnya Iya. gitu ya. Jadi teman-teman juga bisa belajar, nanti juga dibantu. Jadi kalau di MDP kita punya yang namanya galeri investasi. Di dalam galeri investasi itu teman-teman apakah dia teman-teman dari Fakultas Ekonomi, Fakultas Ilmu Komputer dan Rekayasa, bahkan masyarakat umum juga itu bisa diskusi. Jadi di sana kita bisa sharing kira-kira hari ini, hari Senin nih, kira-kira kita mau beli apa nih, koleksi apa. Kalau Grace tadi menyarankan coba diperhatikan yang komoditas gitu ya, saham-saham komoditas. Terus apa yang harus kita lakukan menyikapi pasar, misalkan kondisi sekarang nih, sekarang lagi BBM naik, teman-teman mahasiswa lagi pada demo, masyarakat umum juga ada yang demo. Nah, apa yang harus kita lakukan? Misalkan, apakah kita ikut panik atau enggak? Tapi seingat saya sih, bursa kita itu, capital market kita itu relatif tahan ya terhadap kenaikan harga BBM ya. Iya, Pak. Kalau kita lihat sejarah Iya. gitu ya. Iya, Pak. Kalau kita lihat sih benar sih, Pak. Dan juga kita juga terbantu sih, Pak, dari penghasilan-penghasilan dari komoditas sendiri. Jadi kita masih strong IHSG kita, Masih Pak. strong lah ya. Iya, Pak. Iya. Jadi nggak perlu juga kita akhirnya panik gitu ya teman-teman. Toh juga yang namanya investasi saham itu, ya namanya investasi itu artinya in long term. Di dalam jangka panjang. Kalaupun sekarang mungkin tidak terlalu baik, mungkin bisa juga 2 atau 3 bulan berikutnya ekonomi udah makin baik, pasar sudah semakin bisa menyesuaikan sehingga perekonomian jadi lebih baik kembali gitu ya. Baik, nah Grace mungkin ada pesan-pesan nih buat teman-teman milenial nih, kalau mau investasi di pasar modal, kira-kira apa yang harus diperhatikan kira-kira? Yang pastinya kita harus paham dulu ya, Mhm, saham apa yang mau kita perhatikan. mhm. Seperti yang biasanya sih untuk millennials tuh tahu dulu yang blue chip sih, yang Oh, fundamentalnya blue chip. baik. Iya, iya, Jadi iya, iya. kalau turun pun dia bakal naik lagi, Pak. Aha. Jadi ya harus tahu dan paham dulu Mhm. saham-saham apa yang
cocok untuk kita. Yang volatilitasnya mungkin nggak terlalu tinggi Iya, kali ya. betul, Pak. Iya, jangan suka main sport jantung ya. Jangan suka main gorengan ya. Untuk pertama berarti carilah dulu, pahamilah dulu saham yang sifatnya blue chip, sehingga kita mungkin meminimalisir resiko kali ya, Grace ya. Iya, betul sekali, Pak. Oke, itu satu, Grace. Ada lagi Iya. kah? Yang kedua, kita harus punya Oh, nih. kita harus punya. Kalau Kita pantau aja nggak punya ngapain ya? Iya. Oke. Kalau kita udah punya tuh, kita jadi ngerasa kita miliki nih sahamnya. Terus kalau kita milikin ya kita ada kesempatan nih, ada potensial untuk mendapatkan keuntungannya. Terus udah punya ya kita pahami dan pantau ya. Pantau. Jadi Pantau. saham-saham yang udah kita miliki ini kita lihat lagi pergerakannya. Berarti ada 3P ini. Berarti kita paham dulu, dilihat, dipelajarin gitu ya. Tentunya di kampusnya MDP itu banyak sebenarnya teman-teman yang bisa diskusi sama dosennya, sama Grace juga dari tim UOB juga bisa. Yang kedua, kita harus miliki ya. Kita miliki saham kita tadi untuk sementara kita perhatikan saja yang kaitannya dengan komoditas, terutama yang batu bara dan gas, mungkin bisa jadi perhatian lebih ke sana. Dan terakhir, setelah kita beli, kita lihat pergerakannya gitu ya. Kapan kita akan jual, kapan kita harus tambahin lagi gitu ya. Hal-hal yang seperti itu. Baik, Grace, terima kasih sudah bersedia mampir di Cuap-Cuap Cuan hari ini. Mudah-mudahan teman-teman apa yang kami perbincangkan hari ini bisa memberikan insight kepada teman-teman sekalian untuk mengambil sikap ketika BBM naik. Ya, BBM naik, biarkan BBM naik. Toh juga ada sektor ternyata yang punya dampak positif gara-gara BBM-nya naik. Walaupun ada memang sektor-sektor yang perlu kita perhatikan, dia terdampak negatif. Tetap semangat teman-teman, mudah-mudahan ekonomi kita semakin baik, Indonesia juga semakin maju sehingga kita bisa mengejar ketertinggalan dari negara-negara maju. Tetap di MDP TV, setiap hari kami akan hadir dari jam 9.30 dengan berbagai ragam topik. Besok kita akan ngomongin terkait dengan IT di Good Morning IT. Kemudian ada hari Rabu juga kita akan bicara terkait dengan economic review. Sampai ketemu di minggu depan. Salam cuap, cuap, cuan. Sampai jumpa. Halo MDP People, jangan lupa untuk saksikan besok program Good Morning IT nih. Kita akan membahas internet lewat kabel listrik. Jangan lupa untuk saksikan pukul 9.30 live hanya di YouTube channel MDP TV. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe ya.